adik-adik, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita belajar tentang kasih ya. Kasih itu sabar dan tidak cemburu. Kasih itu murah hati. Kasih itu sopan, selalu rendah hati. Kasih itu memaafkan. Seperti kasih Tuhan yang rela berkorban untuk keselamatan kita. Kasih Tuhan Yesus sungguh besar dan indah, kekal selamanya. La 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 la. Yeah. Nomor 1, mengikuti semua acara dengan semangat, sungguh-sungguh, jangan tertiduran, jangan sambil makan ya. Rule nomor 2, siapkan Alkitab dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rule nomor 3, itu adalah minta papa mama untuk menemani sama ibadah sampai selesai ya. Rule nomor 4, follow Instagram Joel Kids Ministry di bawah ini untuk informasi dan kuis Alkitab. Rule nomor 5, undang Tuhan Yesus di rumah kalian masing-masing supaya dengan mengikuti ibadah ini hidup kalian akan diubahkan. Wah Kak Devina, gak kerasa banget Kak, udah hari Minggu Kak. Iya nih, hari Minggu lagi Iya ya. betul Kak, gak kerasa kita udah ketemu sama adik-adik Joel Kids ya Kak. Iya tuh Kak, bener Gimana Kak. kalau kita sebutin slogannya Joel Kids dulu Kak? Slogan Yang biasa. Yang mana Kak Mel? Yang shalom itu loh Kak. Oh iya, coba kita Iya sama-sama betul, ya. yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Shalom adik-adik Joel Kids. Kembali lagi bersama Kak Melina dan Kak Devina. di ibadah online Joel Kids Higher Than Ever. Oke. Kak Dev, biasa Kak, sebelum kita mulai ibadah, Kak Mel nggak mau nih kalau masih pada makan tuh. Ayo, tuh. masih pada tiduran, Iya masih tuh, pada Kak. mainan HP, Iya, tolong tuh, ditaruh masih dulu, main taruh HP dulu. tuh, Kak. Iya, Kak Mel lihat loh. Semua ditaruh dulu. Oke. Kita mau siapin hati kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Sekali lagi semuanya disingkirin semua, mainannya semuanya disingkirin. Yuk kita mau sama-sama, kita mau lipat tangan, kita mau sembah Tuhan. Kita mau minta ampun sama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau katakan, Tuhan biar ini hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni setiap hidup kami Tuhan. Ketika hidupku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Kita mau muliakan nama Tuhan dari awal. Kita mau katakan, Tuhan ini hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi,
ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni Tuhan, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Tuhan, selamat pagi Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bawa Joel Kids Online pagi ini ke dalam tangan-Mu. Kami bawa setiap anak-anak Joel Kids dimanapun mereka berada Tuhan. Biar pagi hari ini waktu mereka mendengarkan firman-Mu, waktu mereka memuji nama-Mu Tuhan, dan waktu mereka menyembah Engkau Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami serahkan kebaktian online hari ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah Kade, kita mau sama-sama ya Kak. Puji Tuhan, sembah Tuhan sama lagu ini nih. Wah, lagu song yang baru. Kita sama-sama belajar ya adik-adik Joel Kids. Oke, mana nih suaranya sama-sama? Oke. Kasih itu sabar dan tidak cemburu. Kasih itu murah hati. Kasih itu apa? Kasih itu sopan, selalu rendah hati. Kasih itu memaafkan. Seperti kasih Tuhan, seperti kasih Tuhan yang rela berkorban untuk keselamatan kita. Kasih Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus, sungguh besar dan indah, kekal selamanya. La 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 la. Kasih itu sabar dan tidak cemburu. Kasih itu murah hati. Kasih itu sopan, selalu rendah hati. Kasih itu memaafkan. Seperti kasih Tuhan yang rela berkorban untuk keselamatan kita. Kasih Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus, sungguh besar dan indah, kekal selamanya.
Kita mau sama-sama puji Tuhan, kita mau muliakan nama Tuhan ya Kak. Iya Kak. Semua mana lagi gerakannya? Ikutin Kak Adel sama Kamel nih. Wah keren 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 keren. Lebih semangat lagi. Lebih semangat, wow. Ya. Wah keren keren adik-adik Joel Kids. Wah Kamel lihat semangatnya keren banget nih dari sini nih. Oke. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua ada, semangat tangan. Semua ada di dalamku, bertumbuh dengan kuat. Kita mau bersama-sama. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Wah, berani lagi Kak Dev. Wah, keren nih. Ada Joel Kids harus bisa ya semua ya. Wah, bisa dong. Bisa Kak. Iya keren banget Kak. Kita mau sama-sama dari awal. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua ada, semangat tangan. Semua ada di dalamku, bertumbuh dengan kuat. Sama-sama. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Hidupku, semua tepuk tangan. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Sama-sama. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Membawa kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Nyatakan kemuliaannya. Yo, goyang lagi. Wow, keren nih. Tuhan suka nih. Wow, keren ada Joel Kids. Semangatnya keren banget nih. Wah. Yeay. Wah, Kak Devina. Wah, ada Joel Kids seru banget ya Kak hari Iya, ini Kak. Kak. Seru Iya, ya, betul Kak. banget. Kita udah sorak-sorai, kita udah puji Tuhan sama-sama Iya, ya Kak. Kak. Betul. Kita juga tadi sudah nyanyi theme song yang Oh baru iya ya, betul Kak? banget Kak. Wah keren banget ya Kak theme song yang baru Kak. Iya, Kak. Iya. Sekarang sebelum kita mulai firman Kak, gimana kalau kita sembah Tuhan dulu Kak? Oh iya betul Kak Mel. Iya betul. Kita mau sama-sama, kita mau siapkan hati. Kak Mel ajak yuk kita sama-sama semua. Tangannya diangkat, matanya ditutup. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita mau surahkan Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Tuhan kami mau menyembah-Mu
namamu. Biarlah ini hidup kami Tuhan ya. Sama-sama yuk. Tuhan, ini aku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Pakai aku Tuhan sebagai alatmu untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, ini aku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Pakai aku Tuhan sebagai alatmu untuk kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Hidupku hanya bagi-Mu. Kita mau sama-sama katakan, Tuhan ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kita mau sama-sama pujikan lagu ini dari awal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, ini aku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Pakai aku Tuhan sebagai alatmu untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku mau menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Hidupku hanya bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku mau menyenangkan-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Haleluya. Hidupku hanya bagi-Mu. Hidupku hanya bagi-Mu. Hidupku hanya bagi-Mu. Yuk sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan, untuk setiap perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan, biar sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar setiap firman-Mu, setiap drama yang kami saksikan, yang kami dengar Tuhan, itu dapat bertumbuh dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur. Biar setiap firman yang kami dengar hari ini bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya penyertaan-Mu melindungi kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, selamat datang di negeri lautan kasih yang warganya penuh dengan kasih. Hidup kalian pasti juga penuh dengan kasih kan? Kasih kepada orang tua, kasih kepada saudara, dan kasih kepada teman-teman kalian juga. Wait, tunggu. Kalian dengar tidak? Itu suara siapa ya yang sedang marah-marah? Kita datangin yuk. Aku tidak mau berteman dengan kalian lagi karena aku berbeda dengan kalian. Teng, Dori, minggir kalian. Aku mau bermain sendiri. Morris, kita semua
hidup di negeri lautan kasih. Jadi kita semua berteman walaupun bentuk kita berbeda. Iya Morish, kita mau berteman denganmu. Yuk kita main sama-sama. Pasti lebih seru daripada kamu main sendirian. Enggak kalian enggak asik. Apakah kalian tahu aku adalah ikan yang paling cantik? Nih lihat. Tidak Morish, karena kita tidak dicicapkan seperti dirimu. Ih, harusnya kalian tahu dong. Makanya aku tidak mau berteman dengan kalian. Bentukku, pipi, sirip punggungku memanjang seperti sabit. Keren sekali. Morish, semua ikan memang bentuknya berbeda-beda. Yang penting kan kita satu jenis, yaitu ikan dan pastinya bisa berenang. Ayo kita main sama-sama. Apa kita lomba renang aja? Gimana? Setuju? Tidak, aku tidak mau tank. Kamu saja dengan Dori yang lomba renang. Halo semuanya, lagi apa nih? Aku mendengar suara marah-marah. Ada apa ya? Halo Raffi, iya nih kita nggak tahu kenapa Morish marah-marah. Tidak mau berteman dengan kita. Padahal kita ini seru ya. Iya Raffi, kalau aku sih cuek aja. Morish kan tidak mau berteman dengan kita. Ya kita cari teman lain lagi deh. Wah, bye-bye Morish. Tapi kan kita emang berbeda. Iya Morish, kita semua memang berbeda. Eits, ada ibumu yang sedang kemari. Halo, wah pasti sedang seru mainnya ya Dori? Halo Tante, ini Morish lagi ngambek. Morish, kenapa kamu tidak bermain dengan mereka? Kita kan hidup di negeri lautan kasih. Jadi kita semua berteman, walaupun kita berbeda. Ibu, kenapa ibu datang kemari? Loh, kenapa jadinya kamu marah-marah sama ibu kamu Morish? Iya, aku marah sama ibuku karena dia sudah menegurku. Sudah, ibu pulang saja sana. Baiklah nak, ibu pulang saja kalau begitu. Nanti kamu mainnya hati-hati ya. Morish. Morish, apakah marah-marah dan menyuruh ibumu pulang itu tindakan yang sopan? Menurutku tidak. Aku tidak tahu dengan Morish. Aku pergi saja Lebih baik aku bermain dengan Deng daripada sama Morish yang sudah mengobati ibunya. Bye Raffi. Bye Morish. Morish, apakah kamu sayang kepada ibumu? Iya. Nah, kalau kamu sayang, kenapa kamu marah-marah? Kalau kamu marah, itu tandanya kamu tidak sayang loh. Kok bisa? Karena kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Dengan kamu marah-marah kepada ibumu, artinya kamu tidak menghormati ibumu. Dan salah satu perintah Tuhan adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Juga dikatakan kalau kita menghormati orang tua kita, maka kita akan berbahagia dan panjang umur. Iya Raffi, aku sudah tidak menghormati ibuku dan perbuatanku tadi itu tidak sopan. Kalau aku benar-benar mengasihinya, aku menghormati ibuku. Benar kamu Raffi, aku menyesal. Kalau kamu menyesal, lebih baik kamu kembali kepada ibumu dan minta maaf kepadanya. Ingat, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Makasih banyak ya Raffi, kamu sudah mengingatkan aku. Sekarang aku mau minta maaf sama ibuku bro.
Morris, kamu kok sudah pulang? Bukankah termain? Ibu, maafkan aku ya. Aku sudah berbuat yang tidak sopan dengan ibu. Yang tidak sopan? Maksudnya? Iya ibu, tadi Raffi bertanya padaku apakah aku mengasihi ibu. Dan aku menjawab iya. Terus Raffi tanya lagi sama aku ibu. Tanya apa lagi, Morris? Kalau aku mengasihi ibu, aku pasti menghormati ibu. Lah tadi dengan aku marah-marah sama ibu, artinya aku tidak menghormati ibu. Maafkan aku ya bu. Tentu, ibu sudah maafkan kamu dari tadi kok. Sekarang kamu sudah tidak marah-marah lagi kan? Tidak bu. Baguslah Morris, memang kamu harus berteman dengan semua warga yang ada di negeri lautan kasih, seperti Teng dan Dory. Iya bu, aku juga menyesal dengan perkataan dan perbuatanku yang tidak mau berteman dengan mereka. Padahal mereka sudah baik padaku. Wah, anak ibu sudah benar-benar bertobat nih. Kasih itu Tidak melakukan yang tidak sopan bu. Adik-adik, senang sekali. Morris sudah bertobat. Nah, adik-adik semua, seringkali kita marah-marah dan membantah kepada orang tua kita. Nah, adik-adik semua, itu ternyata tidak sopan loh adik-adik. Hari ini kita belajar bersama-sama. Belajar bahwa kasih itu sopan. Nah, kita akan bertemu lagi dengan warga negeri lautan kasih yang lainnya di minggu depan. Dadah! Shalom adik-adik semuanya, senang sekali Kak Michael hari ini bisa bertemu dengan anak-anak Joel Kids yang ada di rumah. Doa Kak Michael, adik-adik tetap semangat semuanya, ya, tetap mendengarkan firman, tetap ibadah online dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, karena kita percaya ada berkat Tuhan yang akan turun buat kita dan hidup kita akan diubahkan jadi luar biasa. Siapa yang pengen hidupnya dirubah jadi luar biasa dan ajaib? Coba angkat tangannya, Kak Michael mau lihat. Wah, luar biasa, semua angkat tangannya, keren. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa itu kasih adik-adik. Beberapa waktu yang lalu adik-adik sudah ikut kasih itu sabar, ada yang murah hati, macam-macam ya adik-adik. Dan hari ini kita akan belajar tentang kasih itu sopan. Nah, mungkin adik-adik berkata, kasih itu sopan, maksudnya apa Kak? Kok sopan kok termasuk kasih? Jadi kalau aku ndak sopan, berarti aku juga nggak punya kasih dong. Iya adik-adik. Tuhan masukkan kata sopan, tidak melakukan yang tidak sopan maksudnya. Artinya kan sopan ya. Kalau kita disopan, ternyata kita ini dikatakan juga memiliki kasih adik-adik. Ya kan? Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa itu sopan. Nah, sudah siap semuanya? Tangan dilipat sekali lagi. Matanya lihat ke depan, melotot matanya gitu ya, jangan sambil tiduran. Tangannya dilipat, perhatikan baik-baik. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kakak akan ajukan. Nah, adik bisa jawab, nanti ada hadiah yang akan menanti kalian semuanya. Siap? Oke, luar biasa. Kita mulai pelajaran yang pertama, oke? Nah, adik-adik, kita akan belajar tentang kata sopan. Nah, sopan ini ada dua hal loh. Artinya perbuatan, tapi juga perkataan. Jadi sopan ini bukan hanya perkataannya, enggak, tapi juga perbuatan adik-adik. Dikatakan di kitab Efesus 4 ayat 28. Alkitab berkata, orang yang mencuri jangan lagi mencuri, tetapi mulai mencari pekerjaan supaya apa? Supaya mereka bisa menghasilkan yang baik dan membagikan yang baik kepada orang-orang. Adik-adik semua, sopan yang pertama adalah tentang perbuatan kita. Nah, sebelumnya kita akan saksikan drama sedikit ya, sama-sama, yuk. Nah, tadi ibu, bawain minuman nih, lumayan. Haus-haus dapat minuman cola, asik. Taruh mana ya? Taruh sini dulu deh, aku mau bantuin ibu sebentar. A few minutes later. Ada apa ini? Kok ada minuman enak nih kayaknya? Gak ada yang punya lagi. Gak ada. Asik.
Aku mau coba dulu. Minumannya enak. Segar. Untung gak ada yang lihat. Taruh sini aja bungkusnya. Aku mau pergi dulu, botolnya taruh sini aja biar gak ketahuan. Loh. Itu kok minumanku kemana ya tadi ya? Padahal aku sudah siapin di sini. Siapa yang ambil sih? Ya ampun. Ya, tadi aku minum sekarang malah hilang. Aduh ya udahlah. Kosong aku kasih kuah pempek aja deh buatan ibu. Daripada kosong juga lumayan ada botolnya. Oke. Nah, sudah. Sekarang aku taruh sini dulu deh. Nanti kalau kita makan bersama, nanti biar kita bisa makan dengan kuah pempek dan juga pempek yang enak. Asik. Soon after. Apa itu? Loh, kok ada lagi minumannya? Wah, aku masih haus ini. Asik, gak ada yang lihat ya? Gak ada yang lihat. Oke. Waduh, ini kok kuah pempek ditaruh di sini? Oh no, aduh gak enak. Nah, adik-adik semua, kira-kira tadi sopan gak? Nah, adik-adik sendiri deh yang menilai. Tadi tuh sopan gak ya atau tidak? Nah, adik-adik semuanya, kita mesti ada perbuatan yang mesti kita lakukan. Kalau kita mau dikatakan anak-anak yang punya kasih, tindakan kita haruslah sopan adik-adik. Ini bukan hanya soal duduk, duduknya gak boleh angkat kaki. Ya itu juga termasuk si sopan. Tapi ada sopan yang Tuhan mau supaya kita kerjakan adik-adik. Ada sopan yang Tuhan mau supaya kita miliki dalam hati kita. Yaitu apa? Supaya kita bertindak yang baik. Perbuatan yang baik itu ternyata termasuk sopan. Saat kita menghargai teman kita, saat kita menolong teman kita, saat kita berbuat yang baik, itulah sopan adik-adik. Tapi kalau kita melakukan ya tidak sopan, kita bisa nakalin teman kita bisa mencuri, ngambilin, perbuatan yang membuat orang jadi tidak nyaman, tidak suka dengan kita. Adik-adik jangan cuma berpikir sopan cuma masalah tadi ya, duduknya rapi. Kalau makan Kak, itu tidak bersuara, ya itu bagian dari sopan, bagus. Tapi Tuhan mau yang lebih, yaitu saat kita berbuat yang baik kepada orang lain. Kita tidak melakukan hal-hal yang jahat kepada orang lain. Mukul teman, itu sopan nggak? Nggak sopan adik-adik. Itu nggak baik. Saat teman kalian lagi jalan dan kalian dorong, itu artinya adik-adik melakukan hal yang tidak sopan. Menjahati orang lain. Nah, Tuhan mau supaya kita punya sikap sopan. Sopannya apa? Dalam perbuatan kita. Yaitu apa? Berbuat yang baik. Berbuat yang benar. Jangan berbuat yang jahat adik-adik. Jangan menyakiti teman kita. Jangan mengambil apa yang menjadi milik teman kita. Jangan nakalin teman kita. Tuhan mau ada perbuatan yang baik. Kepada orang tua misalnya. Kalau adik-adik marah-marah, pukul-pukul mamah atau papa karena nggak diturutin misalnya. Lah itu artinya adik-adik sedang tidak sopan kepada orang tuamu. Kalau adik-adik berbuat yang begitu, Tuhan nggak senang adik-adik. Artinya kita tidak punya kasih dalam hidup kita. Adik-adik mau punya perbuatan hari ini yang sopan? Ayo mulai lakukan yang baik. Jangan lakukan yang jahat kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita. Hormati orang tua kita. Dan Tuhan mau supaya itu ada di dalam hati kita. Perbuatan yang baik. Yang kedua. Nah, sekarang yang kedua adik-adik. Kalau tadi kita belajar sopan adalah saat kita berbuat baik. Perbuatan-perbuatan yang baik yang kita kerjakan. Yang kedua adalah perkataan-perkataan yang baik. Di Efesus 4 ayat yang ke-29 berkata, janganlah ada perkataan kotor dari mulut kita. Tetapi perkataannya harus perkataan yang membangun, yang baik, keluar dari mulut kita. Supaya orang yang mendengarkannya akan memperoleh kasih karunia. Adik-adik semuanya, yang kedua, sopan yang kedua adalah soal perkataan kita.
Apakah adik-adik hari ini berkata-kata yang baik atau tidak? Nah, ini tergantung adik-adik nih. Kita lihat deh videonya dulu ya. Daripada belajar, mending aku main game saja. Aku kan Jono, jagoan game. Wah, asik nih. Hari ini ada game baru nih di handphoneku. Yes, keren. Rasain nih. Seru banget nih. Asik. Yes. Jono, ayo bantuin ibu sana. Kamu kok malah mainan game di sini? Ayo, cepet bantuin aku yuk, sama-sama aku yuk. John ini ngapain sih? Lagi asik tahu nih, main game lagi keren-keren nih. Asik. Jono, jangan begitu. Ayo kita bantuin ibu. Tadi ibu marah-marah loh. Ayo cepet. Joni, kamu cerewet. Bisa diam nggak? Orang lagi main, lagi asik-asik. Pergi sana, pergi. Jangan gangguin aku ya. Asik. Jono, malah ngomongnya yang kasar gitu. Ya udah, kalau nggak mau bantuin ibu, biar aku aja yang bantuin. Nanti kalau dapat apa-apa, lu jangan cemburu ya. Ya biarin aja. Yang penting aku main game. Johnny, nih ada uang buat kamu. Wah, ibu, aku kok dikasih duit sih? Kenapa nih, Bu? Hah? Sudah bantuin ibu? Aduh, terima kasih, Bu. Aduh, aku dapat duit. Asik. Hah? Waduh, kok dikasih duit? Ya, pulsaku habis. Waduh, ibu, bisa minta duit Kak, Bu? Pulsanya habis, gamenya lagi setengah, lagi asik nih. Gak mau lah ya. Apa? Gak boleh. Aduh, tolong. Aduh, lagi mau menang. Aduh, pulsanya habis. Aduh. Nah, adik-adik, kalian tadi sudah lihat videonya kan? Tuhan mau kita berkata-kata yang baik kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita. Kalau kita jawabnya seperti itu, kira-kira baik gak ya? Papa bisa diem gak? Nah, misalnya gitu. Papa cerewet atau mama cerewet. Itu adalah perkataan-perkataan yang kasar, adik-adik. Dan itu perkataan yang gak baik. Kalau kita tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang gak sopan seperti itu, artinya kita tidak punya kasih. Saat kita menghina teman-teman kita, saat kita mengata-ngatai teman-teman kita, artinya apa? Dalam hidup kita gak punya kasih. Karena ada perkataan-perkataan yang kotor, yang tidak berguna, yang kita keluarkan dan membuat orang jadi sakit hati, membuat orang jadi marah, membuat orang jadi sedih. Tuhan gak mau itu, adik-adik. Perkataan yang sopan bukan hanya berkata terima kasih. Kita kan diajari ya kadang ngomong terima kasih, apalagi minta tolong, itu adalah sopan. Tapi Tuhan mau yang lebih, adik-adik. Bukan hanya yang manusia katakan sopan, tapi Tuhan mau supaya perkataan kita ini adalah perkataan yang baik. Perkataan yang diucapkan dan membuat orang bahagia, membuat orang jadi semangat. Teman kalian misalnya mungkin gak bisa mengerjakan tugasnya. Nah, kalian bisa menghibur dengan berkata, ayo kamu bisa, ayo kamu mampu. Sehingga dia semangat lagi dan mengerjakan tugasnya dengan baik. Tapi kalau ada teman kita yang gak mampu, kita katain lagi, wah kamu dasar, kamu sih bodoh, kamu sih gak pinter. Itu adalah perkataan-perkataan yang gak sopan, adik-adik. Yang menyakiti teman kita. Jadi ingat, Tuhan melihat setiap perkataan kita. Dia dengerin setiap perkataan kita. Waktu kita perkataan kita baik, Tuhan berkata, kamu punya kasih. Tuhan mau itu ada dalam hidup kita. Tuhan mau supaya kita punya kasih, yaitu lewat perkataan kita. Adik-adik semuanya, siapa di sini yang hari-hari ini suka ngomong yang kotor, yang kasar pada temannya, kepada orang tuanya, kepada adik dan kakak-kakaknya mungkin, atau kepada tetangga, ada di sini? Nah, hari ini Kak Michael pengen nanti kita berdoa sama-sama ya adik-adik ya. Supaya apa? Tuhan mengampuni kita. Nah, adik-adik, ada satu cerita di 2 Raja-Raja 2 ayat 23, ada cerita tentang seorang yang bernama Nabi Elisa. Dan hari itu dia sedang perjalanan ke Betel, dan dia lagi naik ke atas bukit, lagi jalan, dan hari itu ada anak-anak dari kota itu melihat Elisa, adik-adik.
Nah, Elisa ini kepalanya botak ya adik-adik ya. Sehingga anak-anak teriak-teriak, mereka menghina Nabi Elisa. Dia berkata botak, botak, botak seperti itu. Ingat, perkataannya hati-hati loh adik-adik. Dan hari itu Elisanya jengkel. Dan Elisa juga berkata-kata akhirnya karena jengkelnya. Dan tiba-tiba ada beruang yang keluar dan kemudian menggigit, menyakiti anak-anak itu. Adik-adik semuanya hati-hati dengan perkataan kita. Kalau adik-adik mau dikatakan sopan, hati-hati dengan perkataan kita. Alkitab juga berkata, ya kan? Bahwa hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakan atau mengatakan, memperkatakannya akan memakan buahnya. Kalau kita ngomong yang jelek, kita akan memakan buah yang jelek juga. Kalau kita berkata-kata yang baik, kita akan menerima buah yang baik atau kebaikan dalam diri kita. Nah, anak-anak hari itu yang ada di Betel itu, dia menghina, dia mengeluarkan kata-kata yang jelek. Apa yang terjadi? Keluarlah itu beruang dan kemudian menggigit mereka, mencakar mereka. Aduh, serem banget ceritanya adik-adik. Tapi itulah yang terjadi. Kenapa? Karena perkataan kita, karena perkataan anak-anak di Betel yang gak sopan. Anak-anaknya di sana berkata-kata yang jahat. Adik-adik semuanya, ingat hati-hati. Buat kalian, hati-hati dalam berkata-kata. Kalau kalian mau didapati sebagai anak-anak yang punya kasih, salah satunya adalah hati-hati dengan perkataan kita. Ya, jadi tadi kita belajar. Yang pertama adalah soal perbuatan kita. Kita harus punya perbuatan yang baik, perbuatan yang benar. Yang kedua, perkataan kita harus jadi perkataan yang baik. Itulah sopan adik-adik. Itulah sopan yang Tuhan mau. Jaga perkataan kita supaya tidak salah. Siap adik-adik semuanya? Nah, mungkin ada adik bertanya, Kak, kalau begitu kepada siapa saja saya harus sopan? Kalau aku sopan kepada siapa adik-adik? Nah, memang beda-beda sopannya. Yang paling tinggi kita harus sopan adalah kepada Tuhan. Waduh, Kak, sopannya gimana sih kepada Tuhan? Kan gak kelihatan. Nah, itu dia. Kalau adik-adik mendengarkan firman Tuhan sambil bermain, kira-kira sopan gak kira-kira di hadapan Tuhan? Gak sopan adik-adik. Tuhan gak lagi ngomong, lagi berbicara dan kita bermain. Lagi ibadah, lagi disampaikan firman Tuhan, kita sibuk sendiri bermain semau kita. Itu gak sopan loh adik-adik. Dan Tuhan juga gak suka. Hal yang pertama adalah kita mesti sopan kepada Tuhan. Perkataan kita kepada Tuhan. Kita suka marah-marah gak sama Tuhan. Tuhan gak baik. Itu gak sopan adik-adik. Tuhan tuh jahat, aku gak pernah diberkati. Orang tua aku gak ditolong. Itu namanya gak sopan adik-adik. Yang pertama adalah kita mau sopan kepada siapa? Sopan kepada Tuhan. Perkataan kita hati-hati adik-adik. Kalau kita berkata-kata, berkata-katalah yang baik. Mengucap syukur misalnya, berterima kasih kepada Tuhan. Itu membuat hati Tuhan senang. Itu adalah perkataan-perkataan yang sopan. Perbuatan adalah saat kita sungguh-sungguh berdoa. Saat orang lain berdoa, menyembah Tuhan sungguh-sungguh dan kita bermain, di hadapan Tuhan kita gak sopan adik-adik. Kita gak sungguh-sungguh dan Tuhan gak suka. Ingat adik-adik ya, perbuatan kita, perkataan kita harus sopan. Yaitu yang baik, kita lakukan yang benar. Yang kedua tentu kepada orang tua kita. Kita harus sungguh-sungguh kepada mereka, sopan kepada mereka. Dalam perkataan kita, Kak Michael berdoa jangan sampai ada anak-anak yang kasar sama orang tuanya. Papa mamanya dikatain cerewet, atau papa mamanya dikatain kamu jahat. Papa mamanya berkata, aku gak mau kenal sama kamu, misalnya gitu. Aku gak mau lagi sama papa mama. Bisa diam gak papi? Bisa diam gak mami? Ya itu gak baik loh adik-adik. Itu gak sopan dan Tuhan gak suka. Atau saat kalian papi lagi tiduran, misalnya kalian kasih kakinya di kepalanya papi, atau kasih kaki kalian di kepalanya mami. Itu sesuatu hal yang gak sopan, jangan dilakukan. Harus hormat kepada orang tua. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan. Supaya umur kita panjang. Artinya kalau kita gak sopan dengan orang tua kita, bisa-bisa umur kita pendek adik-adik. Nah, jadi yang kedua adalah kita harus sopan kepada orang tua kita. Yang ketiga adalah kita harus sopan, lebih sopan lagi juga kepada orang-orang yang lebih tua dari kita. Guru misalnya, atau tante, om dan tante, atau siapa ya teman-temannya papa mama.
kita juga harus sopan dan hormat kepada mereka. Jangan sampai perkataan kasar keluar dari mulut kita. Jangan sampai perbuatan yang gak baik keluar dari perbuatan kita. Jangan sampai kita ngomong, om dan tante jelek, nah gitu. Atau kita juga ngomong kasar sama teman-temannya papa mama. Itu gak baik juga adik-adik. Jadi yang ketiga, kita harus juga sopan kepada teman-teman, kakak-kakak yang sudah lebih tua mungkin dari kita harus hormat kepada mereka. Dan yang terakhir, kita harus sopan juga kepada teman-teman kita dan juga adik kita. Nah, itu juga penting. Jadi kalau gitu Kak, berarti semuanya Kak. Iya betul, kita harus sopan kepada semua orang. Supaya apa sih adik-adik? Di Matius 5 ayat 16 berkata, hendaklah terangmu bercahaya dan perbuatan baikmu dilihat oleh banyak orang, supaya mereka memuliakan Bapa di surga. Jadi kenapa kita harus sopan? Kita harus tunjukkan yang baik, supaya apa? Orang-orang yang melihat kita, sekali lagi, orang-orang yang melihat kita, mereka memuliakan Bapa di surga. Mereka berkata, orang-orang Kristen kok baik-baik ya, perkataannya baik, perbuatannya baik, mereka sopan, berkata-katanya yang baik, dan mereka suka dan mereka senang, dan akhirnya mereka mau percaya kepada Tuhan. Tapi kalau anak-anak Kristen, perkataannya kotor, perkataannya menghina orang lain, perkataannya menyakiti orang lain yang gak sopan, membuat orang-orang berkata, ih kok anak-anak orang Kristen kok jahat-jahat ya, kok nakal-nakal ya. Akhirnya mereka gak percaya sama Tuhan. Adik-adik semuanya, hari ini kita belajar tentang kasih itu sopan. Dalam perbuatan sekali lagi, dan dalam perkataan kita. Dalam perbuatan, dalam perkataan kita. Jangan sampai itu hilang dalam kehidupan kita. Kita harus jadi anak-anak yang sopan. Nah, adik-adik semuanya, siapa di sini yang kemarin, aduh Kak, saya pengen bertobat, minta ampun Kak. Kemarin sudah gak sopan sama papa mama, sama kakak, aduh sama Tuhan juga. Aku suka main-main, aku gak sungguh-sungguh. Saat menyembah, saat memuji, saat mendengarkan firman, aku seringnya bermain Kak, gak konsentrasi. Hari ini siapa yang mau minta ampun ke Tuhan? Coba angkat tangannya. Hari ini Kak Michael pengen berdoa buat adik-adik semuanya. Ingat adik-adik, setiap kali perkataan kita yang gak sopan, yang gak baik itu, kita keluarkan. Nanti kita bisa apa? Tadi memakan buahnya. Artinya kita bisa dapat yang gak baik. Jadi hari ini kita mau minta ampun. Kalau ada perkataan yang jelek dari mulut kita, perbuatan yang salah dari perbuatan kita mau minta ampun. Supaya apa? Kita nanti akan terima semua yang baik dan bukan yang jelek. Siapa di sini yang mau terima yang baik dari Tuhan? Semua mau kan? Yuk kita angkat tangan kita sama-sama dan kita mau sembah Tuhan bersama-sama. Adik-adik kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan bersihkan hatiku. Dan Tuhan akan bersihkan hati kita lewat apa adik-adik? Lewat firman-Nya yang kita dengarkan hari-hari ini. Karena semua berawal dari hati kita. Kalau hati kita kotor, maka perbuatan kita, perkataan kita, semuanya akan jadi kotor. Akan jadi sesuatu yang tidak baik, yang gak sopan. Tapi kalau hati kita bersih, maka perkataan kita, perbuatan kita, ada perbuatan yang baik dan yang sopan. Mari semua angkat tangannya, kita tutup mata kita dan kita mau katakan, bersihkan hatiku Tuhan. Bersihkan hatiku Tuhan. Dengan firman-Mu, bentuklah hatiku Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu, mau selalu dekati hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Tuhan Yesus, Engkau yang bersihkan hati setiap kami, sehingga semua perbuatan dan perkataan kami juga bersih. Perkataan dan perbuatan kami jadi berkat bagi banyak orang.
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu. Mau hidup seturut firman-Mu, ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Ini kerinduan kami Tuhan. Itu kerinduanku. Ini kerinduan kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Dan biar anak-anak yang ada di rumah, semua kita ayo berdoa sama-sama. Katakan, Tuhan Yesus, ampuni semua dosaku, semua kesalahanku, semua sikapku, perkataan yang tidak sopan yang menyakiti orang-orang di sekelilingku. Ampuni aku Tuhan. Hari ini bersihkan hatiku, bersihkan hidupku, supaya semua yang baik keluar dari perkataan, dari perbuatanku. Semua yang sopan keluar dari perbuatan dan perkataanku. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah. Biar hati kami terus didapati bersih dari semua dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Semua kita katakan amin. Adik-adik jangan lupa ya, sopan itu apa? Perkataan kita yang baik, memberkati orang lain. Perbuatan kita yang baik jadi berkat bagi teman-teman kita melakukan hal-hal yang baik. Adik-adik semuanya jangan lupa juga kita punya album rohani Joel Kids buat anak-anak. Nah tapi kami sedang cari, kakak-kakak lagi nyari anak-anak yang menyanyi. Jadi bukan kakak-kakaknya yang nyanyi, tapi kalian yang punya diberikan talenta oleh Tuhan untuk bernyanyi dengan suara yang bagus. Kalian boleh kirimkan atau langsung aja ke Instagramnya Joel Kids Ministry. Di situ ada ketentuannya, ada informasi yang penting yang adik-adik bisa ikuti, dan kalian nanti bisa kirimkan suara-suara kalian lewat voice note kepada Joel Kids, dan nanti kita akan pilih siapa yang bisa ikut rekaman untuk album terbaru, album yang pertama ya, Joel Kids. Oke? Jangan lupa ya, segera kirimkan. Paling lambat, oke lah Kak Michael kasih waktu lagi 1 minggu ini, segera kirimkan lagi supaya kita bisa segera membuat album ini. Lagunya sudah disiapin oleh kakak-kakaknya yang luar biasa. Oke? Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Dadah. Halo Eliakim. Halo Avenger. Masih lagi main game kan? Iya. Lebih baik kita berdoa saja. Yuk mari kita nyanyi lagu bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dilindungi dan dipenuhi shalom dan damai. Bangsa Indonesia akan ada di tangan Engkau. Bangsa Indonesia sudah terlindungi
dari sakit-sakit penjahat semuanya pergi dari Indonesia. Apapun yang jahat pergi dari Indonesia. Indonesia sudah dilindungi ya Tuhan. Indonesia sudah bersih dari COVID ya Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia, COVID ini segera selesai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kamu sudah melindungi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan, kita berdoa buat kota Semarang Tuhan, tidak ada COVID dihilangkan Tuhan dari Semarang Tuhan. Tuhan, kota Semarang tidak ada bencana alam kok. Apapun Tuhan, musibah apapun Tuhan, Indonesia ditudungi dengan malaikat Engkau Tuhan. Malaikat Engkau turun di Indonesia Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Indonesia, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita sudah berdoa. Nah, sekarang yang percaya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Jangan lupa untuk berdoa bagi bangsa Indonesia ya. Bye. Oke Joel Kids, siapa yang hari ini bersuka cita? Pasti semua hari ini kita bersuka cita karena kita bisa beribadah bersama-sama, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, hari ini sebelum kita selesai kita akan berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Mei. Tepuk tangan semuanya. Kakak dari pelayan anak semua Joel Kids mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik semua, buat kakak-kakak yang berulang tahun di bulan Mei. Siapa saja ya mereka? Ini dia. Beri tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman kita yang luar biasa. Sekarang kita akan berdoa buat mereka. Kita akan mintakan berkat Tuhan buat teman-teman kita. Kita berdoa ya. Kita kadang tangan sama-sama buat teman-teman kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat teman-teman kami, buat kakak-kakak yang berulang tahun di bulan Mei. Terima kasih Tuhan, Kau tambahkan umur mereka 1 tahun. Kami percaya Tuhan, ada berkat yang menyertai hidup mereka. Ada perjalanan yang baru bersama dengan Engkau buat mereka Tuhan. Dan ada pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Engkau. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, Kau berikan kesehatan, kekuatan, anugerah-Mu turun dan melimpah buat mereka Tuhan. Kami percaya mereka akan jalan terus bersama dengan Engkau ke destiny yang Engkau tetapkan buat mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami biar mereka jadi berkat dimanapun mereka berada. Mereka memberkati banyak orang lewat hidup mereka, jadi terang dan garam di sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah mereka, keluarga mereka, semua ada dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat teman-teman kita yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan selesai. Kita akan berikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah absen ya, linknya di bawah ini. Yang kedua, challenge. Siapa yang sudah kumpulin? Sudah ada beberapa yang mengumpulkan ke Joel Kids. Yang belum, ayo ajak mama papanya ya, ajak kakak adik, sebanyak mungkin sekeluarga. Kita ikuti challenge bersama-sama. Ingat ada hadiahnya loh, ada hadiah buat yang terbaik ya. Kemudian yang ketiga adalah kita tetap ada MK lewat Zoom setiap hari Sabtu jam 3 sore ya. Linknya nanti akan dibagikan di grup masing-masing. Ajak juga teman-teman kalian yang lain. Kemudian follow Instagram Joel Kids Ministry ya. Kita bisa dengarkan firman Tuhan di sana, kita bisa terima banyak informasi di sana. Yang terakhir adalah subscribe YouTube-nya Joel Kids. Dan share juga ke teman-teman kalian yang lain, ke saudara-saudara kalian. Biar lebih banyak lagi teman-teman kita diberkati. Amin. Mau jadi berkat ya? Kita anak-anak Joel Kids, kita mau jadi berkat buat semuanya. Caranya gampang kok, nggak susah. Share video yang ada, share firman yang ada, lagu-lagu yang ada. Dan itu akan memberkati banyak orang. Amin.
Yuk sekarang kita akan selesai ibadah hari ini. Kita mengucap syukur dengan Tuhan karena Tuhan sudah hadir di rumah kita dimanapun kalian berada. Kita akan berdoa. Kak Enti undang sekali lagi, ayo bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Betapa Engkau sangat baik buat setiap kami. Betapa Engkau menunjukkan kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat hari-hari kami Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau. Berikan terus dalam hidup kami pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Engkau. Dan kami akan semakin tahu Engkau Tuhan yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini Tuhan, kami diberkati. Biar firman yang kami terima itu masuk dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami selesai. Tapi kami percaya kasih-Mu tidak pernah selesai dalam hidup kami. Kasih-Mu terus menaungi keluarga kami, menaungi teman-teman kami Tuhan. Kami mengucap syukur, berkati keluarga kami, berkati kesehatan kami. Kami percaya kami tidak akan pernah kekurangan suatu apapun yang baik. Semua sempurna di tangan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat yang terbaik dari kerajaan surga turun atas hidup kami. Kami terima kasih dari Allah Bapa. Kami terima kasih sayang dari Tuhan Yesus yang selalu ada dalam hidup kami. Dan penyertaan Roh Kudus sampai Engkau menjemput kami di awan-awan. Kami percaya kami lebih dari pemenang. Ada hati yang terus mencintai Engkau dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kami yang percaya, semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.